bangga belajar untuk menjadi handal. Aku raih prestasi, tuku bukit namamu selalu. Di SMK Negeri 1 Adiwarna, di SMK Negeri 1 Adiwarna. Untuk segenap raga yang lara, teriring doa yang menggema, genggam erat langkah bersama. Sekolahku Green and Green, lingkunganku Green and Green. Sekolahku Green and Green. Raihlah prestasimu, junjunglah sportivitasmu, demi lambang di dada. Mari kita berpesta, salam ADB juara. Salam ADB juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan video lagu-lagu SMK Negeri 1 Adiwarna. Buat kalian nih yang suka nyanyi-nyanyi lagu Salam ADB Juara ataupun Mars SMK Nasional ataupun Green and Clean dan lain-lain, ini loh sosok dari lagu-lagu keren tersebut. Siapa lagi kalau bukan Pak Apri? Halo Pak Apri. Halo. Nah, Gimana? gini nih Pak, kok Bapak bisa sih membuat lagu sekeren itu, terutama nih ya Pak, saya tuh lihat di YouTube, keren-keren banget Pak videonya di paduan lintang suara itu. Dan yang baru-baru ini, saat ada pandemi COVID itu ada lagunya loh Pak, namanya itu Indonesia Bisa. Kok Ya, bisa betul, sih betul. Bapak membuat lagu itu? Gimana Pak caranya? Sebenarnya kalau bicara tentang karya ya, Iya Pak. itu nggak ada keren dan tidak keren sebenarnya. Semuanya keren, hanya saja tergantung dari pendengarnya atau penikmatnya. Kalau yang lagu-lagu saya itu yang terakhir terutama ya, Indonesia Bisa itu kan bermula inspirasinya dari pandemi COVID-19. Jadi di dalam lagu tersebut mempunyai banyak makna. Dalam liriknya pun saya ambil dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Dari kebersamaan, kemudian tidak memandang perbedaan dan lain-lain. Terutama liriknya Iya, dari kita sama, tak ada yang beda, satu terluka, semuanya pasti terluka. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya itu ada rasa kepedulian di situ loh Pak, di Ya, lagu betul, itu betul. ada. Dan ini nih Pak, kenapa itu bisa viral sampai dibagikan oleh Pak Ganjar, terus ke Kemendikbud gitu loh Pak. Itu kan keren banget loh Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai itu Pak? Kalau bicara viral kan sebenarnya bukan tujuan utama viral, tetapi kan itu bentuk apresiasi mungkin ya. Karena target saya adalah tujuan dari lagu tersebut, jadi makna lagunya tersampaikan. Jadi kita itu bangsa yang kuat, hebat. Pasti kita bisa melawan virus ini dan kita bisa menang lah, intinya seperti itu. Iya, berarti kita bisa gitu ya Pak melawan Iya, virus itu. kita bisa dan Indonesia pasti bisa. Iya pasti, dan dengan lagu itu pastinya rakyat juga tambah semangat untuk lebih melawan virus tersebut ya Pak ya. Ya benar, kebersamaan lah. Iya, Bersatu kita pasti bisa. Sama dengan Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya, berbeda-beda tetapi satu jua itu juga sama, kita harus bersatu gitu ya Pak untuk melawan virus tersebut. Betul, cerdas pancen kamu ya. Dan ini Pak, pastinya kan banyak yang penasaran nih dengan Bapak gitu. Sebenarnya Bapak ini siapa gitu? Coba sedikit diceritakan Pak. Saya siapa ya? Ada yang tahu saya siapa? Coba tebak siapa yang tahu. Kalau riwayat pendidikan saya, sebenarnya saya alumni sini. Oh sebenarnya alumni sini Ya, Pak? alumni sini, saya dari ADB untuk ADB lah, intinya seperti itu. Saya dulu alumni tahun 2007, jurusan mesin. Berarti sudah lama ya Pak ya berarti? Ya, sekarang baru 18 tahun lah ya. Oh iya, masih muda kok Pak, masih muda. Iya, jelas. Dan itu Pak,
apa pengalaman Bapak nih sebelum masuk untuk membuat musik gitu kan, dulunya Bapak alumni SMK Negeri 1 Adiwarna jurusan mesin. Kenapa nih sekarang jadi beralih ke musik, Pak? Ini gimana? Nah, itu saya juga heran. Nah, ini sebenarnya motivasi untuk semuanya, terutama para alumni ya. Jadi kita kan di sini banyak jurusan, Iya, Pak, ada 7. terutama yang baru-baru nih, yang kemarin baru masuk jadi keluarga besar. Nanti kalian jangan merasa ketika saya masuk TKJ, awalnya saya pengen di listrik misalkan ya. Iya, Pak. Tapi kalau saya masuk TKJ jangan pernah berpikiran saya salah jurusan, jangan. Karena ketika kalian lulus pun belum tentu kalian kerja Iya, atau kuliah bahkan ya. Kalian sesuai dengan jurusannya belum tentu, karena banyak yang mengalami, terutama saya ini. Jadi gini, motivasinya adalah kita nggak akan tahu ke depan kita menjadi seperti apa. Saya pas masuk sini itu jujur di ADB ya, Iya, Pak. seperti yang sudah kita ketahui bersama, ADB itu kan terkenal sekali di dunia persilatan lah. Benar. Hampir dari angkatan saya itu dulu, SMP itu semuanya pengen masuk ke SMK Negeri 1 Adiwarna atau STM ADB ini. Saya Saking juga ikut, hebatnya, ya awalnya Pak. saya hanya ikut-ikutan. Oh, Ternyata saya masuk, alhamdulillah, Alhamdulillah. masuk ke sini, kemudian saya juga seperti itu. Saya kok merasa salah jurusan. Lah, ternyata efeknya adalah lewat apa? Karakter saya beda. Ya, kemudian saya lulusan, saya memutuskan nggak mengambil jurusan mesin. oh. Ya, saya memutuskan untuk ambil di jurusan seni musik karena itu juga bagian dari hobi. Hobi kemudian saya kembangkan lewat ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah sekarang saya bisa kembali lagi ke sini. Karena misi saya sebenarnya masuk sini juga mengembangkan sekolah dari bidang seninya. Awalnya seperti itu. Alhamdulillah cepat atau lambat laun ini ya sekarang ya. Iya, Pak, benar. Saya berhasil lah intinya. Untuk motivasi saja ya. Iya, Jangan merasa ketika kita ambil jurusan di misalkan kamu ambil jurusan apa, Mbak? Saya DPIB, Pak. DPIB. Kita kan nggak akan tahu ke depan kita seperti apa. Jangan merasa kita sudah masuk ke DPIB kita kemudian salah jurusan, jangan. Langsung putus semangat gitu Iya, ya, Pak. jangan patah semangat malah. Jadi kalian lakukan saja. Jadi kalian mengikuti prosesnya, kemudian kita jadi apa juga kita nggak tahu. Seperti saya jurusan mesin, kemudian saya lulus bukan ambil kuliah, bukan di ambil Mesin jurusan mesin, tetapi saya malah ambil jurusan seni musik karena sekarang itu ada akademik dan hobi ya, bakat Iya, minat benar. bakatnya. Jadi saya lebih mengembangkan di bakatnya. Jadi saya mungkin merasa bakat saya di seni, akhirnya saya kembali ke jurusan seni, di seni musik. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa, kalau bisa dikatakan lah, mencari nafkah dari seni musik ya, kesenian. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu sesuai hobi atau bakat itu lebih enjoy gitu ya, Ya Pak? bisa katakan seperti itu. Iya, enjoy, Karena Pak. dari saya sekolah di sini bukan saya gagal, tetapi benar-benar banyak karakter pelajaran yang bisa diambil dari saya saya bisa sekolah di ADB ini, dari karakter, kedisiplinan dan lain-lain. Karena Intinya segalanya diajarkan di sini ya, Pak. Ya, Jadinya betul. Ada jiwa kepemimpinan. Jadi gitu. yang kalian beruntung lah kalian yang bisa Iya. masuk di sekolah ini. Buat kalian yang keterima, selamat di ADB. Dan ini nih, Pak, kan zaman sekarang ya, Pak, anak-anak muda itu kan sukanya lagu percintaan. Nah, apa sih, Pak, bedanya atau susahnya gitu antara membuat lagu percintaan dengan lagu-lagu untuk sekolah atau lingkungan gitu, Pak? Kalau saya pribadi ya, dalam berkarya itu ada tahapan prosesnya. Kalau saya pribadi, antara susah mana membuat lagu tentang Percintaan. percintaan, cinta dengan lagu untuk sekolah, lingkungan dan lain-lain. Kalau saya pribadi lebih susah mungkin karena saya harus memperhatikan liriknya, saya harus orat-oret banyak, visi misi, kemudian target yang ingin dicapai dari lagu tersebut. Saya lebih susah untuk menciptakan lagu untuk sekolah sebenarnya. Tapi kalau cinta ya mungkin dari pengalaman sendiri, pengalaman teman, pribadi itu bisa langsung dioret-oret, langsung jadi. Saya nggak memperdulikan, nggak terlalu. Jadi asal dapat pengalaman, saya tulis, oret-oret, ambil alat musik, bikin nada, jadi. Tapi kalau untuk sekolah itu banyak difikirkan karena selain untuk biar didengarkan juga ada tujuannya sebenarnya. ada pesannya pesan gitu. makna yang biar tersampai. Ketika ada yang mendengarkan, kemudian maknanya Termotivasi. termotivasi.
visi misi lah, saya ambil dari visi Oh misinya iya kalau. benar-benar. Menunjukkan ya Pak visi misi sekolahnya itu apa. Ya, betul sekali. Kalau betul. saya sendiri nih Pak membuat lagu seperti itu mungkin setahun juga belum jadi Pak. Ya nggak mesti juga. Jadi tergantung Tergantung, keinginan Pak. juga. Lah kamu kan mungkin bidangnya mungkin di kesenian, Iya, jadi Pak. mungkin setahun dua tahun mungkin merasa tidak jadi. Tapi kamu yakin saja kamu punya bakat lain di selain bidang seni seperti itu. Kalau misalnya tadi Bapak bisa membuat lagu nih Pak, Bapak itu membuat sebuah lagu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau misalnya Bapak? Kalau saya paling cepat itu 5 menit saya bisa. Wih, keren. Coba siapa yang bisa membuat lagu 5 menit 5 selain menit Pak bisa. Apri? Oret-oret, dari oret saya bisa lah. Langsung bisa. ya Pak mengalir ya Pak. Ya karena langsung. mungkin sudah terbiasa ya kalau nada-nada dari pengalaman tentang pengalaman bermusik, kemudian saya bisa menginterpretasikan sebuah lirik menjadi sebuah lagu. Nada-nada Ya, yang indah. nada-nada itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi bukan hal yang aneh juga. Jadi bukan suatu yang hebat juga. Sudah terbiasa. Jadi bisa mengalir aja begitu aja. Jadi dari kebiasaan nanti jadi terbiasa gitu ya, Ya, Pak bisa istilahnya. karena terbiasa. Iya benar bisa karena terbiasa. Nah, untuk Bapak nih udah pernah berapa banyak sih Pak bikin lagu gitu Pak? Saya penasaran nih. Kalau lagu yang khususnya untuk di sekolah ini ya. Iya khusus. Kalau saya punya lagu banyak, tapi yang sudah diproduksi banyak kan untuk sekolah sendiri. Jadi saya benar-benar dari sini benar-benar ingin mengembangkan seni lah di sekolah kita. Cepat atau lambat intinya tujuan saya ke sini pertama adalah mengembangkan seni, mengembangkan sekolah lewat seni. Kalau ada istilah itu balindeso bangun deso. Ya, Oh, jadi iya. saya dulu alumni sini, saya ingin mengembangkan sekolah ini dan beruntung juga saya bisa mencari nafkah dan bisa mengabdi di sini juga. Itu Iya, juga pengabdian. kebanggaan tersendiri buat saya. Kalau dulu saya kesini itu sudah ada lagu Mars ADB. Mars Iya, ADB. itu kalau yang banyak orang kan kirain itu ciptaan saya, itu Iya, bukan Pak. ciptaan saya. Itu ciptaan Pak Mamuri. Ya, saya hanya mengaransemen ulang, menambahkan lirik-lirik biar agak megah lah. Iya, diterima dengan jelas baik Iya, itu, jadi Pak. itu kan jadi diri Mars SMK itu kan jati diri ya. Iya, benar. Apalagi Mars ADB. Jadi mencerminkan semua elemen di SMK Negeri 1 Sekolah. Adiwerna. Kemudian saya menciptakan lagu Green and Clean. Kalau Green and Clean itu adalah dulu kita ikut sekolah di Wiyata ya, lingkungan Iya, ya. Pak. Saya intinya adalah kita itu sekolah yang indah gitu. Jadi dari semua sudut kita itu indah. Rindang. Dari segi penampilan semuanya ya Pak Iya. ya indah semua. Jadi bersih. ada tamu kesini, orang kesini itu udah langsung benar-benar wah sekolahnya indah sekali ya. nyaman gitu Nyaman, ya Pak. iya. Bersih gitu tidak ada Bersih, sampah. hijau. Hijau. Itu dulu Green and Clean. Kemudian setelah Green and Clean, saya itu yang Mars SMK nasional ya. Iya Pak itu Pak sangat Ya, viral. itu yang itu juga saya bangga sekali itu lewat Mars SMK nasional. Sebenarnya itu kan kerjasama saya dengan anak-anak ya. Oh, Dari lewat pembelajaran itu lewat kemudian anak-anak bikin lirik lagu, saya cermati, kemudian belajaran bikin nada, kita berkolaborasi bareng, kita aransemen, kemudian kita jadikan proses sebuah lagu Mars SMK nasional. Jadilah lagu tersebut dan alhamdulillah kan juara satu iya nasional benar Pak ya. juara satu. Dan itu bagian dari sejarah juga ya, ketika saya sudah misalkan sudah pensiun dari mengajar, kemudian saya keluar kota, keluar pulau di Indonesia, keliling Nusantara, saya mengunjungi SMK dan lagu itu masih diperdengarkan, wah benar-benar terharu lah ya. bangga gitu Iya, ya Pak. ada kebanggaan rasa tersendiri buat bangga saya. gitu. Setelah itu ada Salam ADB Juara ya. Iya itu Pak yang selalu saya nyanyikan pas saat-saat pertama saya masuk di SMK Negeri 1 Adiwerna Pak itu. Ya, Salam ADB Juara itu untuk lagu apa namanya ya? Penyemangat lah. Iya benar. Itu benar-benar jargon, saya bikin juga sekaligus untuk jargon juga untuk ADB, jadi Salam ADB Juara. Ketika anak atau bapak ibu guru kita keluar dari sini untuk untuk mengikuti lomba dan lain-lain, itu kita harus mengibarkan Salam ADB Juara apapun hasilnya. Itu sudah pahlawan prestasi buat sekolah kita. Jadi usahanya itu juga harus diperhatikan, jangan hasilnya melulu kita melihat hasilnya, tapi prosesnya. Saya
salah satu orang yang suka berproses. Jadi saya sangat menghargai proses. Apapun hasilnya, proses itu juga tidak terlepas, tidak apa namanya? Istilahnya itu proses itu tidak mengkhianati hasil gitu Ya, ya boleh Pak. itulah. Intinya Jangan seperti itu. diabaikan proses Jangan itu. diabaikan. Jangan selalu melihat hasilnya. Salam ade berjuara itu jargon sekolah ya. Jadi Apapun yang tidak kita lakukan, salam ade berjuara. tidak sembarangan dibuat dan itu benar-benar untuk penyemangat ya Pak Ya bagi benar, sangat. siswa-siswi. Saya juga bikin liriknya juga benar-benar hati-hati ya. Iya, Karena benar, Pak. saya tahu semuanya juga akan menyanyikan, apalagi teman-teman supporter ultras itu ya. Kalau Iya. nyanyi di stadion, saya juga agak Seneng gitu Pak. gimana ya, Bangga. bergetar. Iya, jadi benar-benar merinding kalau melihat ada yang menyanyikan. Apalagi ketika saya ingin membuat apa ya, tradisi. Jadi seperti momentum ya, ketika ada anak berprestasi kemudian dipanggil di depan satu upacara ya, Iya itu pas satu kemudian kita upacara nyanyikan, wah lagu. rasanya gimana ya. Merinding Saya akan satu bikin sekolah. ya bikin tradisi seperti itu terus. Jadi anak berprestasi kita nyanyikan. Jadi biar ada momentum spesial untuk anak-anak yang spesial juga. Khusus jadi lagu itu ya Pak untuk maksudnya memperkenalkan ADB gitu ya Pak. Salam ADB juara. Ya benar. Jadi untuk anak baru nih wajib hafal ya. Wajib, saya juga hafal kok. Lagu-lagu SMK Negeri 1 Adi Purana harus wajib hafal. Nah, untuk itu nih Pak, ada saran nggak nih Pak untuk anak-anak baru nih, barangkali nanti untuk lebih mencintai seni gitu Pak? Kalau mencintai seni ya, pertama adalah saling menghargai ya. Iya, Terutama yang berhubungan seni mungkin yang masih anak-anak apa nih ya, anak SMP itu kan masih pandangannya masih labil ya. kurang gitu ya Pak, kurang luas. Dalam artian seperti ini. Saya suka musik rock. Iya, Kalau pandangan seni ya, kita bicara yang sederhana dulu kita terapkan. Saya suka musik rock, kamu suka dangdut. iya Si misal. C suka musik pop. Kita jangan wah musik pop cengeng, musik dangdut kampungan dan lain-lain, musik Iya, rock metal keren dan lain. Jangan, kita harus saling menghargai. Mungkin dari situ dulu ya. Jadi jangan saling menghakimi. Kita itu sama. Jadi tidak ada karya yang tidak baik. Tergantung pendengarnya saja. Jadi apresiasinya kita tingkatannya seperti apa. Jangan saling menghakimi. Karena intinya adalah setiap karya juga semuanya bagus seperti itu. Karena Jadi punya karakteristik ya tersendiri karakteristik tersendiri dan tahapannya juga Iya, benar. kita harus saling menghargai. Tidak ada yang lebih bagus dan kita tergantung penikmatnya. Tergantung, Iya, ya. mungkin kalau dalam mencintai seni untuk pemula ya, terutama anak-anak baru ya yang baru masuk ke SMK Negeri 1 Adi Purana mungkin seperti itu dulu ya. Jadi tahapannya masih. Tapi kalau lebih jauh sih melestarikan terutama kebudayaan ya. gitu. Iya Pak. Dari Tegal itu apa, kita punya apa, tari kita punya topeng endel ya dan banyak lainnya lah. Dijaga Kesenian juga ya gitu ya, dilestarikan kalau bisa mengembangkan, dikembangkan, diamalkan ilmunya dan lain-lain. Nah, untuk itu dari banyak lagu nih Pak yang Bapak buat, sebenarnya itu ada pesan apa gitu Pak yang ingin Bapak sampaikan dari lagu-lagu tersebut Pak? Ya, kalau untuk setiap lagu yang saya buat otomatis pasti saya sisipkan pesan ya. Saya merasa lagu saya berhasil ketika pesan dalam lagu itu tersampaikan. Jadi yang menyanyikan, yang mendengarkan itu benar-benar meresapi, jadi melaksanakan apa yang pesan yang didapat dari lagu tersebut. Contohnya lagu Green and Clean ya. Iya Pak. Mars dari Green and Clean itu kita harus bangga dengan sekolah kita. Sekolah kita itu sekolah bagus, sekolah Menjunjung besar tinggi iya. gitu ya Pak. Kemudian dari Mars SMK Nasional itu jadi diri SMK ya, karena saya juga dengan anak-anak dulu lihat dari visi misi SMK. Jadi kita berwawasan tinggi, berbudi mulia, berakhlak mulia itu sama aja ya. Berkarakter, mandiri dan berdaya juang ya. Iya benar Pak. Tidak pantang menyerah. Kemudian lagu Salam ADB Juara intinya adalah apapun kegiatan kita tetap salam ADB Juara. Tetap dikibarkan. Ya Pak. itu kalau itu adalah satu lagu baru lagi sebenarnya tentang kita kemarin dapat ASEAN Eco School ya, predikat Iya, Pak, ASEAN itu. Eco School itu agar kita sebagai apa ya selalu menginspirasi lah bahwa kita sekolah hijau, sekolah bersih. Jadi untuk instansi-instansi lain, kemudian untuk menginspirasi banyak orang
menjadi contoh ya gitu menjadi ya, Pak. contoh itu juga pesan-pesan itu. Jadi dalam hal ini adalah setiap lagu yang saya buat, saya pasti sisipkan pesan-pesan tertentu. Jadi menurut saya ketika lagu saya berhasil, di mana lagu saya bisa bermakna, bermanfaat, kemudian lagu saya itu menginspirasi. Itu menurut saya kalau lagu-lagu saya berhasil. Iya. Nah, untuk itu nih Pak, kan sangat menginspirasi. Memang saya juga terinspirasi loh Pak dari lagunya Bapak. Dan Contohnya lagu apa? contohnya itu yang pertama itu Pak, yang baru saya masuk di ADB, terus ada lagu Salam ADB Juara itu langsung satu hari itu saya hafalkan Pak, saking sukanya gitu loh Pak, Wah, luar terinspirasi. biasa. Terima kasih ya. Iya Pak, di situ saya sampai apa ya, anak-anak yang lain itu dengar dari luar lagi nyanyi apa gitu. Nah, saya karena selalu menyanyikan sampai hafal gitu Pak, dinyanyikan besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi gitu Pak. Ya, berarti itu salah satu tujuan ya. Iya Pak. Jadi jangan cuma hanya menyanyikan juga, tetapi Tapi harus iya, diaplikasikan, dipraktekkan. makna dalam lagu tersebut juga harus Resapi gitu ya Pak. diresapi, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lah. Terutama di sekolah kita ya. Iya terutama Pak. Karena lagu itu emang spesial khusus dibuat untuk SMK Negeri 1 Adiwirna tercinta. Iya, Salam ADB Juara. Salam ADB Juara. Nah, gimana nih Pak? Adakah rencana baru nih Pak untuk membuat lagu? Kalau membuat lagu, saya hampir setiap hari membuat lagu ya. Oh. Bedanya adalah lagu itu saya simpan dulu atau diproduksi gitu. Iya, Kalau benar, produksi berarti udah masuk ke dapur rekaman nih. Iya benar-benar. Saya tentukan siapa yang nyanyi, aransemen dan lain-lain. Untuk Perlu sementara belum sih ya, belum. belum. Kemarin ada lagu untuk event juga belum saya keluarkan juga. Tetapi untuk mungkin beberapa hari atau minggu depan ya mungkin ada lagu baru mungkin. Ya kalau misalnya ada lagu baru mungkin sangat ditunggu oleh kami Pak. Kami juga sangat menanti itu. Oke, siap. Kami tunggu Pak. Nah sebelum ditutup nih Pak, saya punya tantangan karena saya hari ini lagi sedih nih Pak. Saya ingin menantang Bapak membuat satu lagu tapi secara spontan. Wah, siap. Siap Pak? Oke. Siap. Saya tentukan bendanya ya Pak. Bendanya itu pensil sama kertas. Coba Bapak buatkan. Berarti temanya tentang pensil, Percintaan. pensil dan kertas. Monggo Oke. Pak. Saya bikin adanya dulu ya. Siap. Bentar ya, gitarnya fals nih loh. Pensil dan kertas. Bentar. Ya, mengandung filosofi. Pensil dan kertas, pensil dan kertas tercipta rasa yang indah. Pensil dan kertas menjadi sebuah cerita tentang kita berdua. Mungkin itu dulu ya. Saya juga agak bayang pensil dan kertas ini. Inspirasi saya ini agak Agak kurang, tapi sudah bagus kok Pak. Tepuk tangan ya gitu untuk Pak Apri. Saya juga sangat terhibur sekali Pak dengan lagu Bapak gitu. Meskipun sedang mellow gitu Pak. agak gimana ya? Sebenarnya saya mau ada lagu khusus ini ya. Wih, ada Kalau dari khusus. pensil dan kertas, tapi saya nggak tega ya lihat operatornya ya. Aduh, gimana nih gitu. Gini. Oke. Jadi gini, saya jadi bikin lagu spontan. Iya nih Pak. Temanya tentang apa dulu? Atau gini aja, kamu sebutin barang-barang yang ada di sini, ya.
benda-benda yang di sini, kemudian saya bikin lagi. Boleh nih Pak, apa aja? Boleh. Oke, saya karena di samping saya di depan saya ini ada gelas. Oke, gelas, terus isinya air, berarti gelas, air sama AC Pak. Coba Pak digabung Pak. Gelas, air Dan dan AC. aduh. Coba ya, saya ambil nada Iya. dulu ya, coba. Coba ya kita lihat Bentar, bisa bentar, atau bentar. tidak nih. Gelas, Air, air dan AC. AC. Siap nih. Oke. Gelang dan air menjadi tempat tetesan asing. Waduh. Gelang dan air menjadi tempat tetesan asing. Wih, keren. Nyambung orang nyambung ya. Disambungin aja lah. Iya Pak, yang penting nyambung. Gimana? Kalian bisa nggak buat lagunya seperti Pak Apri tadi? Kalau saya sih nggak bisa. Jadi Boleh lah, boleh. Jadi gini, berhubungan dengan alat musik ya, saya juga Iya, Pak. promosi juga nih Mbak ya. Jadi iya Pak, silakan. untuk anak-anak baru ini yang punya bakat di bidang seni, terutama seni musik ya, bisa gabung di ekstrakurikuler paduan suara band ya. Kita punya nama paduan suara ya, namanya Lintang Iya. Suara. Kalau bandnya namanya Lintang Esuk. Dan jangan lupa kita juga punya channel YouTube ya, ada Lintang Suara ADB. Wajib subscribe lo ya. Subscribe, please. Ya. Subscribe, like, dan komen, Iya, share. betul sekali. Jadi untuk anak baru wajib subscribe ya. Ada Lintang Suara ADB di YouTube. Oke, terima kasih ya. Jadinya tidak ketinggalan info terbaru lagu-lagunya yang terkeren dari Pak Apri pastinya itu. Siap. Siap, ditunggu Pak lagu Ya. terbaru itu. Nah, berarti kesimpulannya ya hari ini kita itu harus tetap melestarikan, menjaga kesenian Indonesia. Betul ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk itu ini adalah penutup video dari penutup pembahasan kita kali ini mengenai karya-karya cipta SMKN Negeri 1 Adiwurna. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. gitu lah. Dan saya Ica Lydia dan Dan saya, Pak Apri ya Pak Apri. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam ADB wabarakatuh. Salam ADB ADB juara.